قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه qala berkata Sofwan, ataitu aku mendatangi an-nabiya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan baginda Nabi fil masjid di dalam masjid, muttaqin dalam keadaan orang yang bersandaran, ala burdin atas selimut lahu baginya ahmara yang berwarna merah. Maksudnya di selimutnya ditali di punggungnya sama di bagian lututnya berduduk. Nah itu terus sandarannya begitu. Karena sandarannya orang Arab itu bukan tembok, sandarannya orang Arab itu pakai selimut atau pakai tangan dengan duduk dongkrong begitu loh. Karena zaman dulu rumah-rumahnya orang Arab Badui itu bukan terbuat dari tembok, tapi terbuat dari kulit kemah itu. Kalau disandari ya nggak bisa, maka membuat sandaran sendiri, yaitu dengan kain, dengan selimut atau dengan tali kayak sabuk begitu dibuat sandaran. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ini sungguhnya aku jitu telah datang atlubu untuk mencari ala ilmu. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Marhaban itu ya kata-kata untuk meluapkan satu kegembiraan. Aku terima dengan kelapangan. Marhaban ku terima dengan kelapangan bi talibil ilmi, dengan datangnya orang yang mencari ilmu. Inna talibal ilmi sungguhnya pencari ilmu, la tahaffuhu sungguh meliputinya, mengepungnya al malaikatu para malaikat, bi ajnihatiha dengan sayap-sayapnya. Sumayakabu kemudian bersusun ba'duhum sebagian malaikat ba'dun dengan sebagainya, hatta yablughu sehingga mereka sampai as-sama dunya, langit dunia, min mahabbitihim karena cinta mereka, lima dengan apa yatlubu yang dia cari. Jadi kalau ada orang yang mencari ilmu, nanti malaikat-malaikat akan datang. Itu mereka itu rentangkan sayapnya, membuat satu kalangan begitu. Nanti malaikat berikutnya ada di atasnya, membuat satu kalangan lagi, terus di atasnya lagi sampai ke langit dunia. Karena mereka itu pengen melihat orang-orang yang mencari ilmu, karena senang banget melihat ilmu yang dicari oleh para pencari ilmu itu. Rawahu Ahmad. Berarti para malaikat itu ya mulai kesan pertama ketika berhadapan dengan Nabiullah Adam alaihissalam itu sampai sekarang itu masih ada. Itu kan kesan pertama dulu itu. Yaitu ketika Nabiullah Adam alaihissalam mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka malaikat itu terus menjawab Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan membuat orang-orang yang akan membuat pertumpahan darah nanti di bumi nanti, yang akan merusakkan bumi dan membuat pertumpahan darah di bumi. Sedangkan kami ini para malaikat adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada engkau. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu pengen memberi kejutan kepada para malaikat. Memang makhluk manusia itu makhluk lemah dan suka berbuat kayaknya malaikat itu sudah punya firasat begitu loh. Maka dijawab juga, kayaknya Allah mengatakan memang kalau mereka itu lawaran begitu saja tanpa ada ilmu, maka mereka itu akan berbuat dengan perbuatan yang semena-mena nanti. Tetapi makhluk ini akan aku kasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah ini makanya orang itu dengan ilmunya maka dia itu akan bisa memakmurkan bumi ini, memakmurkan dunia.
Tapi kalau manusia tanpa ilmu, maka mereka itu akan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Inhum kal an'am bal hum adall. Seperti binatang, bahkan lebih rendah dari. Tapi kalau dengan ilmu, maka akan meningkat derajatnya. Bahkan derajatnya bisa sampai melampaui derajatnya malaikat. Sehingga sampai malaikat pun oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat disuruh, coba ini nama-nama barang-barang ini apa ini? Semua malaikat tidak tahu. Akhirnya mengakui keilmuannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu sifatnya malaikat ya. Sehingga mengagungkan ilmu para malaikat itu. Begitu mengagungkannya malaikat terhadap ilmu ini, sehingga kalau ada orang-orang yang mencari ilmu, maka malaikat itu langsung membentangkan sayapnya, kemudian meliputi mereka orang-orang yang mencari ilmu, karena saking senangnya kepada ilmu. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Semoga majelis kita ini juga diliputi oleh para malaikat sampai di langit sana. Seumpama mata kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat para malaikat ini terbuat itu di samping kita, itu. Nah, itu semua dibuka oleh Allah. Hanya sebagian hamba Allah saja yang dibukakan. Pernah satu kali Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril yang sedang ada di atas Ka'bah. Maka beliau berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku melihat ada orang di atas Ka'bah, itu siapa? Apakah kamu melihatnya?" "Ya, aku melihatnya." "Oh, suatu hari nanti kamu akan buta matamu. Karena mata seseorang itu nggak akan kuat melihat nur cahaya malaikat." Hingga ketika tua Abdullah bin Abbas akhirnya buta juga. Kadang-kadang orang itu diperlihatkan malaikat yang dengan bentuk seperti ini, begitu, yang gitu orang nggak kuat untuk melihatnya. Kadang-kadang diperlihatkan dengan bentuk seperti manusia, yang itu yang paling ringan, sehingga orang itu melihat juga tidak apa-apa. Maka baginda Nabi bersabda, di antara wahyu-wahyu yang turun kepada baginda Nabi itu ada wahyu yang berat, ada wahyu yang ringan. Di antara wahyu yang ringan adalah wahyu, yaitu didatangkan, malaikat datang dengan bentuk manusia, kemudian membacakan Al-Quran. Wahyu yang sangat berat kepada baginda Nabi, yaitu hanya suara lonceng saja, tang 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 begitu, terus baginda Nabi paham. Nah, itu wahyu yang paling berat yang membuat baginda Nabi kadang-kadang kayak orang pingsan. Rawahu meriwayatkan hadis Ahmad, Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah, illa annahu kecuali Ibnu Majah qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min kharijin, tidak ada orang yang keluar kharaja, yang keluar min baitihi, dari rumahnya, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, illa wada'an, kecuali meletakkan lahu untuknya al malaikatu, para malaikat, ajnihataha, sayap-sayapnya, ridwan, karena ridha, bima, dengan perkara, yasna'u, yang dia perbuat, yaitu mencari ilmu. Ini ilmu agama lah, ini bukan sekolah SD atau sekolah SMP dan SMA itu berbeda, itu bukan ilmu itu. Nah, ilmu maksudnya ilmu di sini ini adalah ilmu agama, ilmu yang menyebabkan orang yang memilikinya jadi semakin takut kepada Allah, jadi semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang seperti itu. An Abi Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Abu Darda, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man, barang siapa qada, yang berbagi-bagian, yuridu, menginginkan al ilma, ilmu, maksudnya mencari al ilma, ilmu, berangkat untuk mencari al ilma, ilmu, ya ta'allamuhu, yang dia pelajarinya lillahi, karena Allah, fadaha, maka akan membukakan Allah lahu, baginya, baban, pintu, ilal jannati, ke surga, wa farasat, dan menghamparkan lahu, baginya, al malaikatu, para malaikat, aknafaha, sayap-sayapnya. Nah, ternyata ini ada juga ya. Di sebagian hadis, malaikat itu bukan hanya meletakkan sayapnya. Sayapnya biasanya, sayap itu selalu dibentangkan, tapi diletakkan begini, ini untuk menghormati. Ini lagi satu hadis ini lagi, yaitu farasat, menghamparkan sayapnya itu, dihamparkan di sini, dihamparkan di tempat dia, sehingga dia melewati sayap-sayap itu. Ini kemuliaan yang luar biasa ini.
Seperti baginda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, nanti pada zaman itu datangnya beliau ke dunia lagi, nanti beliau kendaraannya itu adalah malaikat. Dia akan berdiri di sayap malaikat. Nah, itu kemuliaan. Jadi kayaknya ini nanti ahli-ahli ilmu itu akan dimuliakan oleh para malaikat, seperti halnya Nabiullah Isa alaihissalam dimuliakan malaikat. Nah, dia ada munasabahnya begitu loh, ada kecocokan. Ini bukan ilmunya, ini bukan orangnya, tapi karena ilmunya. Nah, karena ilmunya, karena ilmu itu sangat agung. Pembawa ilmu ini kayaknya dia itu sebagai perantara antara Tuhan dan hamba-hambanya Tuhan. Pembawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dia yang menyampaikan ilmu dari Allah, yang menyampaikan ini halal, ini haram. Allah Maha Satu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ini menyampaikan. Ini kan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shallat dan berdoa alaihi kepadanya al malaikatu wa malaikatus samawati, malaikat langit. Wa khaitanul bahri dan ikan-ikan di lautan. Walil alimin dan bagi orang alim minal fadli dari keutamaan alal abidi melebihi ahli ibadah. Kal qamari seperti bulan purnama, lailatul badri pada hari bulan purnama. Kal qamari seperti bulan lailatul badri pada hari bulan purnama. Ala asori kaukabin dibanding atas sekecil-kecilnya bintang fis sama'i di langit. Ahli ibadah itu seperti bintang kecil, yang paling kecil di langit itu. Sedangkan orang alim itu seperti bulan purnama. Nah, bandingannya seperti itu. Wal ulama dan para ulama warasatul anbiya adalah ahli warisnya para nabi. Orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Ala ketahuilah innal anbiya sungguhnya para nabi lam yuwarisu tidak mewariskan dinaran dinar wala dirhaman dan tidak pula dirham walakinnahum tetapi ini para anbiya warisu mereka mewariskan ala ilmu. Jadi kalau orang itu membawa ilmu berarti dia telah membawa warisan dari para anbiya. Maka itu kamu itu harus merasa seperti itu. Orang punya ilmu kok terus masih mengadahkan tangan kepada ahli dunia, itu namanya menghinakan diri dan menghinakan ilmunya sendiri. Bahkan naudzubillah bisa-bisa dia itu menghinakan yaitu warisan dari para nabi. Berbahaya makanya. Orang punya ilmu dan ilmu dibuat untuk mencari dunia, itu sangat-sangat berbahaya. Menghina para anbiya. Barang siapa akhadahu yang mengambil warisannya dari para nabi akhadah, maka dia telah mengambil bihadhihi dengan bagian dia yang banyak. Kalau dia itu sudah mengambil bagiannya dari warisan para nabi, maka sebetulnya dia telah mendapat bagian yang besar sebetulnya. Wa mautul alimi dan matinya orang yang alim. Musibatun adalah musibah la tujbaru yang tidak dapat ditambal lagi. Wa zulmatun dan keretaan la tusaddu yang tidak dapat diperbaiki, ditambal. Lebih orang alim itu mempunyai keistimewaan. Yang keistimewaan itu akan dibawa mati oleh dia sendiri, yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang setelahnya. Walaupun kadang-kadang orang setelahnya itu lebih paham urusan agama daripada orang sebelumnya. Walaupun kadang-kadang seperti itu. Tetapi setiap ada orang alim wafat, maka orang alim itu mesti akan membawa sebagian dari kefahaman agama yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang setelahnya. Terus begitu nanti. Setelahnya kadang-kadang juga mempunyai keistimewaan yang lain. Ya, baginda Nabi mengatakan yaitu muballighin au'a minas sami'. Yang disampaikan hadis oleh para sahabat itu kadang-kadang lebih faham daripada para sahabat itu sendiri. Hanya saja para sahabat lebih afdal daripada mereka kalau dilihat dari sisi lebih dahulu mereka di dalam Islam, atau dilihat dari sisi karena mereka bertemu langsung dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kalau kita urutkan itu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terus Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Apa itu usul fikih? Yang membuat usul fikih pertama kali adalah Imam Syafi'i. Kayaknya Imam Syafi'i dalam hal ini melebihi dari orang-orang sebelumnya.
dalam ilmunya. Dari urusan hafalannya hadis, maka Imam Ahmad lebih banyak hafalannya daripada Imam Syafi'i dan imam-imam sebelumnya. Kan ada kelebihan dari satu sama yang lain. Tetapi ketika satu wafat, maka akan membawa satu ilmu yang dia bawa sampai mati ke kuburan, tidak dapat ditambal selamanya. Walaupun bisa diganti, tapi tidak bisa sempurna. Ada yang mengganti, tapi yang mengganti itu tentu saja tidak akan sama dengan yang diganti. Sudah sunnatullah. Terus berjalan sampai menjelang hari kiamat, sampai akhirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu memang orang-orang yang sebelumnya, tetapi kalau dilihat dari afdaliyah lebih dahulunya orang-orang sebelumnya, orang sebelumnya itu ya mendapat kemuliaan karena lebih dahulu. Orang akhir itu ya tetap akhir, orang awal itu tetap mendapat kehormatan. Sabkin haizun tahdila mustawjibun sana'il jamilah, itu loh. Alfiyah yang dikarang sama Ibnu Mu'ti, sama Alfiyah yang dikarang sama Ibnu Malik, ya. Dan Ibnu Malik itu lebih bagus daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Hanya saja Ibnu Mu'ti itu kemuliaan beliau itu sebagai pengarang pertama itu tidak bisa dipungkiri. Dan matinya orang alim najmun adalah bintang, tumisa yang hilang cahayanya. Mautu qabilatin, matinya satu qabilah, aisaru adalah lebih ringan min mauti alimin, daripada matinya seorang alim, satu orang alim. Satu orang alim, maka berarti itu matinya ilmu. Petunjuk hilang. Kalau sudah petunjuk hilang, seperti bintang hilang, maka satu kampung bahkan satu negara bisa bingung itu. Kalau matinya orang satu kampung itu enggak apa-apa, karena orang satu kampung itu tidak dijadikan sebagai petunjuknya kampung-kampung lain. Gini loh maksudnya itu. Satu orang alim itu diumpamakan seperti bintang, dan bintang itu fungsinya kalau kita kebingungan, maka bintang itu yang akan mengarahkan kita ke kampung kita. Kampung kita artinya ada bintang itu, maka kita sampai ke kampung kita kalau sudah di lautan. Atau kita di padang pasir, maka kita melihat bintang. Di bintang itu adalah arah kota ini, maka lewat bintang itu, mengikuti bintang itu, kita akan sampai ke arah kota itu. Sekarang kalau bintang mati, nggak ada bintang, mau kemana? Bahaya mana? Hilangnya satu bintang atau hilangnya satu kampung. Lebih bahaya hilangnya satu bintang kalau orang itu ketika satu negara ada kebingungan, hilang satu bintang, itu berarti akan menghilangkan satu negara. Bintangnya satu kampung, masih banyak kampung yang belum hilang. Itu aja. Sebagai orang alim itu sebagai penunjuk yang menunjukkan orang kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang alim sudah nggak ada, udah orang itu sudah nggak ada gunanya.